Nanti untuk contoh soalnya videonya bisa diambil ya. Kita masuk harusnya minggu kedua nih ya. Cuman karena minggu pertama itu libur, nanti kita akan ganti ya. Mungkin hari gantinya itu nanti hari di luar hari kerja. Karena tadi saya sudah ke tata usaha, katanya agak-agak susah ininya katanya ya. Nanti kita lihat aja gantinya nanti ya, sebentar. Bentrok dengan ujian UTS katanya tadi ya. Jadi nanti kita cari hari ganti ya. Materi cukup banyak nih ya karena 3 SKS. Ini adalah elektronika analog. Ya, ada juga orang yang mata kuliahnya disebut rangkaian elektronika ya. Karena di sini kita akan membahas adalah komponen-komponen aplikasi komponen-komponen analog yang kita pelajari di dasar elektronika. Di teknik tenaga listrik, peminatan tenaga listrik disebut elektronika analog. Di peminatan telekomunikasi disebut elektronika telekomunikasi. Jadi bahas hampir sama kan, materinya ya. Oh, mau nanya Pak, Ah, ya silakan. mau nanya Ya silakan. di KHS saya itu ada sistem analog itu sama nggak dengan elektronik analog ini Pak? Itunya itu kebetulan kemarin kan, oh kalau dari mata kuliah agak susah saya menentukannya ya. Kecuali ada silabusnya atau SAP-nya. Itu bisa di ini kan. Kalau dari judul kita tidak bisa menentukan kecuali mata kuliahnya. Kadang-kadang yang sama saja belum tentu ya. Cuman itu tidak bisa kita apa transfer lagi kecuali transfer lokal ya. Maksudnya tinggal ngisi KRS, nilai tersebut nanti yang saya pindahkan. Tapi kasih saya nanti itunya apa namanya silabus atau SAP-nya. Tidak bisa hanya dengan karena kemarin kan penyetaraan udah 100 SKS ya. Itu udah maksimal itu. Tetapi bisa juga nanti kita setarakan, tetapi hanya dengan mengisi KRS nggak usah kuliah, tapi dengan silabusnya sama nanti. Atau di atas 70% lah ya sama gitu ya. Itu bisa. Jadi hanya dengan mengisi KRS nanti, kemudian apa namanya tidak perlu lagi ujian atau mengikuti kuliah. Nah, tolong kirimkan kalau ada apa silabusnya atau SAP-nya ya. Nah, Pak. Oke. Nah, karena kalau untuk disetarakan nggak bisa lagi udah 100 ya itu udah maksimal dari negara. Karena ada beberapa mata kuliah yang untuk mata di bawah semester 4 ke bawah ya, ada satu mata kuliah yang saya setarakan dua mata kuliah di Unsada karena udah lanjutan itu biasanya yang dasar-dasar kita kecuali yang khas Unsada seperti bahasa Jepang gitu ya, memang kita tidak bisa kita setarakan. Ya, nanti kalau ada tinggal kirim ya saya itunya ya. Silabus atau SAP-nya, Satuan Acara Perkuliahannya ya. Kita akan kelihatan nanti materinya apa. Nah, kalau materinya hampir sama, nanti itu bisa disetarakan lokal namanya ya. Jadi hanya kalau disetarakan yang dilaporkan ke Dikti itu kan nggak bisa karena emang aturannya adalah 100 SKS maksimal ya. Itu negara yang ngatur, nggak usah ada. Ya, nanti kalau ada Rio ya dikirim. Oke, Pak. Baik Pak, baik. Nah, kalau ada silabusnya tinggal dikirim. Ya. Tentu ya kalau nilai yang bagus ya, kalau nilainya kurang bagus sayang kan. Nah, kalau nilainya minimal B lah itu bisa. Tapi kalau mau C juga nggak apa-apa, ya. Boleh ya. Nah ini materi kita di, cuman kan di sini tidak ada apa karena nggak diperlukan ya dioda ya. Di sini adalah hanya transistor, bipolar sama FET, kemudian op-amp ya komponennya. Kalau di dasar elektronika kan kita ada komponennya mulai dari bahan semikonduktornya dari dioda, silikon atau zener ya. Kemudian ada bipolar, ada FET,
ada op amp, gitu ya. Di sini yang dipakai sebagai karena dia adalah sebagai penguat, kemudian untuk filter serta osilator pembangkit sinyal, gitu ya. Inilah komponen-komponennya. Di luar C dan R tentunya ya, itu udah wajib. Nah ini dia yang kita bahas. Kemudian penguat transistor parameter hibrid dengan parameter P itu adalah sebenarnya kita mencarinya sama ya, cuma dengan metode yang berbeda. Kalau di parameter hibrid itu kita persamaan rumusnya sudah ada, tinggal hanya sedikit yang kita mencarikannya ya. Jadi tinggal memasukkan parameter-parameternya, walaupun nanti tidak akan persis ya, karena dia dalam range parameternya itu ya. Nanti akan saya lihatin. Nah, makanya kita bisa simulasikan nanti. Nah, kalau komponen-komponen analog ini, nanti kalau kita benar-benar kita rangkai, itu dari hitungan, kemudian kita ada program simulasi ya, program simulasi, kemudian yang realnya itu bisa berbeda-beda. Karena ada komponen-komponen yang punya toleransi, kemudian ada yang nilainya itu bukan nilai satu nilai ya, range ya, tapi dalam perhitungan kita pasti menentukan satu nilai, nggak mungkin kita banyak nilai. Di simulasi pun dia menentukan satu nilai, umpamanya penguatan transistor itu dari 100 sampai 300, dia akan mengambil salah satu saja dari kebanyakannya biasanya ya, kebanyakan. Padahal ya bisa 100, bisa 101, bisa 110, bisa 200, sampai di bawah 3 sampai 300. Itu nggak mungkin kita. Nah, kalau dalam kenyataannya bisa seperti itu nanti. Makanya kita ada alat bantu simulasi nanti, program simulasi. Nah, kemudian kalau nanti dia komponen-komponen digital itu hasilnya hampir sangat sama ya. Dihitung, disimulasikan, dipraktekkan dengan alat sesungguhnya itu, dia itu hasilnya sangat-sangat mirip. Bedanya nanti paling di delay waktu ya, ada waktunya delay mungkin. Tetapi kalau komponen pasif ini, komponen analog ini, komponen analog itu dia terlalu banyak range-nya ya. Contohnya transistor nanti itu range-nya itu sangat jauh. Kalau daya rendah itu dia bergerak dari 100 sampai 300 karena penguatannya cukup besar ya, tetapi dayanya kecil di bawah 1 watt. Yang di atas 1 watt itu dia malah hanya 30 sampai 100, tapi dayanya lebih besar. Kemudian nanti kita bahas dua bentuk. Kalau parameter hibrid memang rumusnya nggak, jadi nggak perlu dihafal ya. Tetapi kalau parameter Pi nanti itu dia lebih sederhana, hanya hukum Ohm saja sebenarnya. Tegangan, arus, daya. Itu saja dia. Nah, paling nanti untuk R seri atau paralel. Nah, itu nanti akan kita bahas. Untuk parameter hibrid hanya transistor bipolar yang ada. Untuk FET dia hanya menggunakan parameter P. Kemudian penguat daya. Nah, kalau di uh, hitungannya ya, dalam teori parameter hibrid, parameter P, parameter FET, dan bipolar ya, itu kita hanya dapat berapa kali penguatannya. Kemudian apakah sinyal kita itu benar atau udah cacat, itu tidak bisa kita lihat di situ. Nanti di penguat daya dia kan kita lihat bahwa kalau penguatan sekian sinyal saya udah cacat, nggak ada gunanya gitu kan. Berarti kita akan mengurangi besarnya penguatan atau mengurangi input. Nah, di simulasi udah bisa kita lihat nanti. Jadi kita tidak perlu. Jadi dengan penguat daya ini kita menentukan berapa sih tegangan puncak ke puncak yang diperbolehkan, penguatannya atau transistor daya itu dikuatkan, tetapi dia sinyalnya masih utuh gitu ya, tidak cacat. Nah, kalau di simulasi bisa kita lihat nanti. Oh, terlalu besar dia, ini berarti kita bisa inputnya kita kecilkan. Dalam praktek kan tidak seperti itu. Input itu ya sudah diberikan ya given ya. Umpamanya kita biasanya penguatnya kan ada sinyal-sinyal kecil. Umpamanya sinyal radio yang dikirimkan atau yang diterima, sinyal televisi yang dikirimkan atau diterima, sinyal seluler yang dikirim dan diterima, atau nanti parameter seperti radar gitu ya, satelit, itu kan sinyal-sinyal kecil. Dia tidak bisa langsung bisa dipakai karena terlalu kecil, makanya perlu dikuatkan dulu, baru nanti dia akan bisa
terbaca. Nah, dia penguatan itu berapa tingkat? Terakhirnya itu penguat daya ya. Nah, kemudian di telekomunikasi itu sangat banyak frekuensi yang dikirimkan. Sehingga kita perlu atau kita mengirimkan frekuensi yang diberikan hak ke kita. Maka diperlukan nanti namanya filter. Jadi yang kita kirimkan atau yang kita terima itu adalah frekuensi yang kita tuju. Seperti contohnya televisi, itu kan banyak channel, itu berarti dia mempunyai frekuensi yang berbeda-beda. Kalau satu frekuensi, dia akan saling mengganggu. Namanya interferensi ya. Sehingga dia perlu difilter. Nah, filter itu menentukan frekuensi mana yang kita ambil. Ini nanti akan kita bahas cukup banyak nanti ya, karena filter itu ada dua jenis, ada aktif dan pasif. Kemudian masing-masing filter itu juga banyak, gitu ya. Kemudian ordernya. Nah, kita nanti paling kalau yang kita ini kan sampai order 2 lah ya gitu ya. Kalau order makin tinggi itu akan makin susah. Makanya nanti kita perlu program simulasi. Nah, ini osilator adalah pembangkit sinyal. Ini gunanya sebenarnya untuk orang telekomunikasi yang banyak kepakai ya. Karena dia untuk mengirimkan sinyal tersebut, dia harus mempunyai pembangkit sinyal sendiri yang harus dibuatkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang kita pakai nanti kalau sampai sebelum osilator itu kita menggunakan pembangkit sinyalnya sudah yang umum ya, seperti menggunakan sinyal generator ya. Nah, di dalam perawatan nggak mungkin kita harus memakai sinyal generator, dia harusnya pembangkit sinyalnya sudah ada di situ. Nah, ini gimana membuat pembangkit sinyal atau osilator dengan tegangan DC. Nanti DC dia ya. DC, nanti outputnya itu menjadi AC. So, frekuensi apa bentuk gelombangnya ya bisa sinus, bisa kotak gitu ya, bisa gergaji, tergantung kebutuhan nanti. Nah, itulah materi kita. Kemudian buku ajarnya sama dengan dasar elektronika. Ya, karena sebenarnya ini lanjutannya ya. Dasar elektronika itu kita semua membahas masalah DC-nya ya, tegangan DC-nya gimana dia bekerja. Komponen-komponen dioda, komponen transistor, bipolar ataupun FET, atau nanti MOSFET, gitu ya. Kemudian op-amp, gimana kerjanya supaya dia bekerja. Nah, di sini dia setelah dia bekerja, jika dia bekerja sebagai penguat, berarti yang dikuatkan itu adalah sinyal AC ya. Gelombang kecil, sinyal kecil berbentuk AC itu yang kita kuatkan. Jadi kalau sinyal besar penguatannya dengan trafo, itu harus kuat nanti ya, kuat itu. Nah, ini buku-bukunya ya. Ada beberapa di sini ini ada di internet ya. Oh, banyak yang kirim gratis ini. Nah, itu materi kita. Ini masalah penilaiannya. Jadi penilaian kita standar lah ini ya. Benarnya ada tugas nanti yang diberikan itu seperti PR atau nanti tugas kita laksanakan langsung di kelas seperti ini ya. Kemudian yang terstruktur terdiri dari UTS dan UAS itu dia terjadwal sudah ditentukan. UTS setelah kita menempuh 7 kali pertemuan dan UAS kita setelah 14 kali pertemuan kuliahnya atau 15 kali dengan UTS-nya. Karena kita harus memenuhi 16 kali pertemuan nanti. Kalau ada hari libur seperti yang minggu kemarin, kita harus ganti. Kalau tidak kita tidak izinkan untuk ujian. Kehadiran otomatis nanti ya di portal. Setiap kehadiran, nanti itu bisa pakai QR atau saya masukin ya. Itu bisa. Nah, itulah materi sebagai pengantar ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ya. Karena itu ada pertemuan kedua, kita pendahuluannya langsung saja ya. Tidak bisa kita terlalu apa namanya banyak sedikit saja masuknya ya karena kita sudah terlambat. Nah, ini kita masuk pertama, saya dikit ya. Nanti kalau untuk contohnya nanti bisa dilihat, saya kirimkan nanti linknya ya di Google Classroom ya. Google Classroom, saya udah kirimkan di ini ya. Tolong Google Classroom-nya masuk nanti. Ini baru yang pertama nih ya. Sebentar saya. Nah, waktu saya kirimkan ke grup. Nah, ini linknya ini berlaku untuk 1 semester ya. Tapi tetap saya coba kirimkan tiap sebelum ini ya. Dan di kelas juga ada.
Ini link Zoom-nya untuk satu semester saya buat untuk sampai kita akhir semester ya. Kemudian ada link Google Classroom. Ini gunanya untuk melihat nanti kalau diperlukan videonya, linknya ya, saya akan upload ke YouTube. Kemudian ini bisa dilihat. Jadi nggak perlu terlalu mencatat dulu, tapi sebaiknya tetap mencatat ya. Ini link Zoom-nya juga saya buat untuk satu semester. Jadi link ini berlaku untuk satu semester, bisa disimpan ya. Tapi akan saya coba setiap sebelum pertemuan, beberapa jam sebelumnya, nanti akan saya kirimkan. Jadi kalau saya lupa nanti bisa dilihat atau nanti di portalnya ya. Di portalnya juga ada linknya ya. Saya sampaikan link. Nah, link Zoom-nya ya. Tinggal diklik nanti. Gitu juga nanti kalau kecuali kuliah pengganti ya, itu khususnya. Ini nggak berlaku untuk kuliah pengganti. Dan nanti kan harinya beda ya. Nah, itu nanti untuk pelaksanaan perkuliahan ya. Jadi link Google Classroom itu adalah untuk mengumpulkan tugas, mengambil link videonya. Sedangkan kalau materi kuliah ada di Adlink ya, Adlink. Nah, sekarang kita masuk ke penguat transistor parameter hibrid atau H. Nah, ini untuk buku-buku elektronika terbaru ya, yang ini ada sebagian yang sudah dihilangkan untuk parameter hibridnya. Tetapi karena di dalam, nah, saya tapikan lagi sebentar, transistor itu sendiri, parameter transistor itu adalah memang parameter hibrid. Nah, nanti saya lihat dulu ya sebentar ya. Parameter hibrid dia. Makanya ini tetap saya gunakan ya. Sebentar saya ini dulu ya, saya lihatin. Oh, itu. Ya, data sheet-nya ya sebentar. Parameter hibrid. Sedangkan di parameter P itu dia hanya betanya saja katanya. Nah, ini dia. Ini karakteristik transistor ya. Sambil salah satu contohnya ini yang biasa kita gunakan di lab. 32E3904. Nanti untuk simulasi juga itu contohnya. Ini yang parameter hibridnya. Nah, ini dia. Inilah di data sheet transistor masih menggunakan parameter hibrid. Jadi kalau untuk kita untuk mendapatkan parameter-parameter penguat itu akan masih bisa dipergunakan. Ya. Ini impedance inputnya, range dia, makanya range dari apa namanya, dari yang bawah ya, di atas ya 1 kilo sampai 10 kilo. Bayangkan 1 kilo, bisa 2 kilo, bisa 1,5 kilo ya, bisa 9,5 kilo. Jadi terlalu banyak variasinya. Dan di transistor dia tidak ada yang kebanyakannya ya. Kalau FET nanti ada kebanyakannya, FET itu untuk jenis itu ini dia besarnya. Substansinya nanti ya. Ini penguatan tegangan arah maju atau HRE. Kalau ini HIE, I itu input ya. E itu adalah emitter. Jadi parameter hibrid untuk common emitter. Jadi kalau mau yang lain nanti ada ininya, konversinya. Ini range. Karena kilo yang cukup besar ya. 1 kilo dengan 1.000 dengan 10.000 cukup besar selisihnya. Sedangkan HRE ini kecil pengaruhnya. 10 pakai min 4 ya, seper 10.000. Setengah sampai 8. Tapi 10 pakai min 4. Ya, pengaruhnya kecil. Nah, yang besar. 100 sampai 400. Banyak kan tuh 100 sampai 300 ya. Ini 400 tuh udah yang khusus pesanan pabrik ya. 100 sampai 400 kan besar sekali pengaruhnya ya. Kemudian HOE juga kecil ya. Dalam mikro mu. Seper ohm ya. 1 sampai 40. Tapi dalam mikro. Sangat kecil ya. Yang besar itu ini tadi impedance input sama penguatan arus arah maju. Penguatan tegangan arah balik juga kecil. Impedance output juga kecil. Jadi pengaruhnya besar. Range dia. Sehingga banyak sekali kemungkinannya. Nah, itu kenapa parameter hibrid ini masih dipergunakan untuk menganalisa ya, menghitung daripada transistor.
Walaupun nanti kita bisa juga menggunakan yang namanya simulasi gitu ya. Simulasi kita bisa gunakan. Nanti akan kita lihat contohnya ya. Setelah masuk contoh nanti. Jadi untuk mencari masing-masing parameternya ya. Jadi ada 4 parameter nanti. Jadi di sini kita adalah pendekatan matematikanya ya. Tetapi nanti bisa kita dibantu dengan software aplikasi ataupun software simulasi. Walaupun nanti ada juga ininya ya, kekurangannya untuk karena datanya tersebut adalah data range ya besarannya, bukan satu data pasti gitu ya. Jadi dia sehingga dengan simulasi akan lebih mudah kita mempergunakannya. Kalau perhitungan agak sangat susah ya. Makanya kita dapat menggunakan peralatan komputer. Di sini kita menggunakan multisim ya. Walaupun multisim kita ini bukan original ininya, tapi bisa dipakai. Jadi kita bisa. Sehingga nanti untuk bab kita tadi itu untuk penguat daya, di mana kita bisa akan menentukan apakah dengan input sekian tersebut sinyal kita masih cacat atau tidak. Ini tidak perlu lagi, cukup dengan simulasi bisa. Berarti kita penguatannya terlalu besar atau inputnya terlalu besar. Nah, kalau input terlalu besar tinggal dikecilkan. Kalau penguatan besar juga akan rugi kita kecilkan sebenarnya kan. Nah, ini udahnya dengan menggunakan komputer. Jadi sebenarnya ada 4 parameter. Salah satunya hibrid tadi. Nah, kita untuk penguat daya sinyal kecil itu dan frekuensi rendah ya, kitanya bukan frekuensi tinggi, itu kita menggunakan salah satunya disebut nanti parameter hibrid. Jadi dasarnya itu di sini. Jaringan 2 terminal atau 4 kutub ya. Ada tegangan input, ada arus input, ada tegangan output, arus output. Dia masuk ke dalam jaringan ya, dua masuk. Sehingga nanti ada beberapa. Yang pertama parameter Z. Kita nggak pakai nanti di sininya ya. Jadi dengan menerapkan dalil Thevenin, maka untuk kedua terminalnya, yang ininya tadi, VI dengan I, V2 dengan I2, gitu ya. Dia akan, dua-duanya nanti akan menjadi penguatan tegangannya di sisi input dan sisi outputnya. Parameter Z. Di sini dia Z sebagai impedansi ya. Kemudian ini adalah penguatan tegangan, ya. Impedansi dikali dengan arus, R dikali I kan. Nah ininya dia. Kemudian ini sama bagian outputnya ya. Di sisi kiri, sisi kanan, dia adalah penguatan tegangan. Sehingga dia V1-nya di sini tadi, ini satunya adalah Z11 dikali I. R dikali I adalah tegangan. Z12 dikali I ya, tegangan. V2-nya sama. Z22 dikali I2 kemudian ditambah Z21 dikali I. Ini impedansi input, ini impedansi output ya. Ini penguatan tegangan dua-duanya ya kiri kanan. Itu parameter Z. Kemudian kalau parameter Y, tadi dua-duanya tegangan ya. Parameter Y, dua-duanya arus. Sisi kiri dan sisi kanannya. Ini di dalam transistor ya, nih ya. Sedangkan di sininya dia, kalau tadi dia ZR ya, ini dia seper R. Impedansi dia ya. Jadi kiri kanannya nih Z1, impedansi, kedua adalah R. Ini dia seper R, jadi paralel seper R dia. Dengan penguatan arusnya. Jadi sini V1-nya tadi, sini V1, di I1-nya. Jadi dia transfer R dari I1-nya. I1 di sisi sini adalah Y11 dikali ini V1 tadi kan. 1, I1-nya V1 dikali Y11. Di mana Y-nya adalah seper R atau admitansi. V dibagi R, I kan. Nah, Y itu adalah seper R. V1 dibagi R atau dikali admitansi. Di sininya sama. Ini seper R-nya dikali V, dapatnya arus. Ini penguatan arus kiri dan kanan. Ini sama kiri kanan ya. Ini I2, V2-nya
dikali Y dua-duanya kan sama dengan I2. Ini V1 dikali 1/R juga sama. Dua-duanya arus. Nah, ini digunakan untuk orang telekomunikasi frekuensi tinggi parameter Y. Kan untuk transistor yang beroperasi pada frekuensi tinggi. Nah, ini yang ketiga. Kalau tadi dua-duanya tegangan, penguatan tegangannya, penguatan arus di parameter hibrid, dua-duanya diambil. Sebelah sisinya kirinya adalah penguatan tegangan, sebelah kanannya penguatan arus. Di sininya sama dengan Z tadi deh ya. Di sininya sama dengan Y atau admitansi, ini impedansi. Sehingga nanti ini V1 kan. V1 jadi dia adalah I1 dikali H11 ditambah H12 V2. Di mana H12 adalah penguatan tegangan. Tidak ada besarannya ya. Sisi kirinya sama. Ini V tadi. V dikali 1/R dapatnya arus. Ini arus dikali penguatan arusnya. H21 penguatan arus. Tidak ada besaran. Dapat arus. Arus. Ini dia. V1 sebelah kiri. H11 dikali I1. Ditambah H12 V2. Ini tidak ada besaran ya. Tegangan. Ini arus. V2 dikali 1/R di sini. H22 1/R ya. Atau admitansi. Ini di RL kita juga pelajari ya. Jadi di admitansi dikali V dapatnya adalah arus. I1 dikali penguatan arusnya. Nah, ini yang kita gunakan nanti. Nah, ini dia dipergunakan disebut parameter hibrid ya, atau parameter H saja, H kecil ya. Ini digunakan untuk menganalisa, ada 3 jenis nanti rangkaian penguat common emitter atau emitter bersama, common collector bersama, atau common base basis bersama yang beroperasi pada frekuensi rendah. Nah, kalau frekuensi Y tadi ini dia G frekuensi tinggi Y ya, kalau Z dia dua-duanya tegangan. Nah, terakhir kebalikannya parameter G. Kalau di parameter hibrid, di sininya tegangan, di sininya arus, di sininya impedansi, di sininya admitansi. Kalau ini kebalikannya. Ini admitansi, ini arus, ini tegangan, ini resisten atau tahanan gitu ya. Nah, sama saja dia ya, kebalikan dari tadi. Kalau tadi dia V2 di sini, sebelah kirinya, ya. V1, sini I2-nya. Di sini di kirinya yang jadi arus. I1, G11 1/R ya, dikali V. G12 tidak ada besaran penguatan arus ya, dikali I. Sebelah kanan, V2, ya kan, sini dia. Sini ya. V2-nya adalah I2 dikali I2. R, sebab R dikali. Ini R ya, ini sebab R. Di sininya V dikali G21 tidak ada besaran. Karena penguatannya ya, penguatan. Ini ada parameter G. Nah, yang kita bahas nanti ini adalah, makanya merah-merah ini, parameter hibrid. Karena data sensor berada di dia. Nah, karena ada 3 nanti, common emitter, common collector, common base. Sedangkan parameter hibridnya tadi, nah, parameter hibridnya, nah ya, kita lihat lagi, dia adalah untuk common emitter, makanya HIE itu emitter ya. HRE itu emitter. Hanya hibrid itu input emitter. Hibrid reverse, penguatan reverse arah balik ya, emitter. Hibrid forward emitter. Hibrid output emitter. Bagaimana nanti untuk parameter yang lainnya? Ada 3 tadi ya. Kita tiga jenis rangkaian. Yang ada hanyalah parameter untuk common emitter. Hibrid untuk emitter. Nanti ini berarti dia dikonversi. Makanya kalau dikonversi, pasti ini tidak akan persis besarnya sama. Nah, tapi sangat-sangat mendekati. Dikonversi dulu. Untuk masing-masing, impedansi input, penguatan tegangan arah balik, penguatan arus arah maju, impedansi admitansi output. Harus dikonversi dulu. Tidak bisa dipakai. Sedangkan untuk common emitter ini langsung dipakai besarannya. Cuman ingat di sininya dia adalah range. Nah, kalau kita mau coba ininya, ya kita sebenarnya harus mengukur
Yang paling kecil dari range tersebut ya, di contoh ininya ya, itu ya rangkaian sebenarnya kalau dalam perhitungan ya. Yang paling kecilnya berapa? Ini di 1 kilo, nanti yang paling besarnya berapa? Kira-kira di tengah-tengahnya berapa? Ada 3 kemungkinan dihitung ya. Kalau kita gunakan Excel saja itu bisa. Tinggalnya mengganti data ini semuanya dia akan berubah. Nah, dengan simulasi dia akan mengambil salah satu nilai. Tidak yang paling kecil, tidak yang paling besar, biasanya sekitar di tengah-tengah lah ya. Kalau umpamanya contohnya ini saja. Ini nggak sampai di setengah. Kalau setengahnya ini kan 200 ya. Sedangkan di simulasi dia nanti paling 160-an ya. Di bawah 170 penguatan transistornya. Nah, sedikit berbeda dengan FET nanti. FET lebih enak karena dia kebanyakan ya. Kita ambil aja kebanyakannya. Walaupun hasilnya bisa kita lebih kecil dari alat sesungguhnya nanti atau bisa lebih besar, tapi dia nggak jauh beda. Nah, ini tadi, ini di dalam transistor itu sendiri nih ya, di dalam transistor itu sendiri. Nah, untuk mencari besarnya impedansi input tadi, satu-satunya berapa, H12-nya berapa, H21-nya berapa, H22-nya berapa, nanti kita menggunakan manipulasi aljabar matematika. Tentu dengan rangkaian juga ya. Nah, untuk mendapatkan impedansi input, ini tadi, kita ulang nih ya. V1 tadi sini, I1 dikali H11 ditambah H12 V2. Di sini ya, untuk mendapatkan I2-nya, V2 dikali H22 dikali H21 I1. Ini ya. Nah, ini per R. Ini V. Nah, ini R. I dikali R. V dikali besar penguatan tegangan. I dikali besar penguatan arus. Sehingga H12 ini, H21 ini penguatan arus, H12 penguatan tegangan, H11 impedansi input, H22 admitansi output. Nah, tadi kan pakai E ya. HIE, HRE, HFE, HOE. Nanti dia untuk karena parameter. Ini untuk umum. Semua parameter rangkaian common emitter, common base. Untuk persamaannya ya, besarnya akan baru dikonversi nanti. Nah, untuk mencari A11 tadi, sini. Maka untuk terminal outputnya di sini kita short. Sehingga tidak ada tegangan di sini kan, nggak ada arus. Short. Jadi tegangan akan hilang. Kan hilang. Kita short ya. Jadi persamaan yang di atas tadi menjadi H11 I1. Ya. Karena ininya kita short. Nah, sininya ya, kita short. V2-nya di short. Ya udah, V2-nya 0, 0 dikali H12 ya 0. Tinggal H11 I1. Nah, dari sini kemudian untuk di duanya V2-nya juga 0 ya. Tinggal I2 H21 I1. Dapat 2 persamaan kita. Sehingga sini H11 dapat impedansi inputnya. Impedansi input adalah tegangan input dibagi dengan arus input. V dibagi I, tahanan ya. Yang disebut impedansi input. Kemudian jadi ini H21 lagi ya. H21 adalah nah, I2 dibagi dengan I1. Penguatan arus. H21 adalah I2 dibagi I1. Ini kan V1 dibagi I. Ini I2. Nah, jadi output dibagi dengan input. Itu adalah penguatan. Arah maju. Jadi untuk penguatan adalah berapa besar outputnya. Apakah penguatan arus atau tegangan ya. Outputnya dibagi dengan input. Kalau dia lebih besar dari 1 disebut penguat. Kalau dia kecil dari 1 disebut redaman. Jadi ya. Nah, disinilah transistor ini biasanya ini H21-nya besar. Itu untuk impedansi input dengan penguatan arus. Sederhana dia ya. Tapi di sini masih ada unsur-unsur V dan I. Ini yang mau kita hilangkan nanti. Nanti kita lanjutkan dulu untuk ini. Tinggal H12 dengan ini ya. Tidak. Dengan ini
Tinggal H12 dengan H22. Nah, untuk H12, kita lanjut sedikit lagi ya. Di sini sudah azan ya, sebentar. Maka ini yang dibuka. Kalau tadi ini di short, ya, ini yang dibuka. Berarti tegangan tak ada di sini kan? Ada tegangan. I-nya jadi 0 kan? Harusnya jadi 0. I1 jadi 0. Nah, persamaan ini tadi, I1-nya menjadi 0. Ya, aslinya dulu ya. I1 jadi 0, jadi V1-nya sama dengan ini kan, A12 V2. Kan ya, I1 ya, V1 itu sama dengan I1 dikali H11 dikali ditambah H12 V2. Ini I-nya 0 ya. I-nya I1-nya 0 dikali H11 jadi 0, tinggal H12 V2. Di sini juga ada kan? I2-nya menjadi hanya H22 V2. Lagi 2 H12 H22. Ini ada penguatan tegangannya adalah V1 dibagi V2, sedangkan admitansi outputnya adalah V2 dibagi ya, I2 dibagi V2. Nah, ini dia. H12 dibagi V1 dibagi V2. Nah, ini kalau tadi I2 dibagi 1, ini V2. Ini makanya tegangan, penguatan tegangan arah balik. Kalau arus tadi kan arah maju. I2 dibagi 1. Output dibagi input. Kalau sini dia input dibagi output, arah balik. Karena di ke dalam tadi kan di sininya. Arah balik. Nah, kemudian yang terakhir H22-nya di sini tinggal I2 dibagi V2. I2 bagi V2. Kalau tadi di impedansi input, ya, V dibagi I, dapatnya ohm. Di sini dia I dibagi V. Ini ohm, nah ini ampere, ini volt. Sehingga dapatnya adalah per ohm. Itu disebut juga Siemens atau mu. Nah, ini dia admitansi. Ya, sedikit berbeda deh ya. Yang besarnya adalah per R. Nah, nanti ini rumus analisisnya. Karena di sini masih semua ada arus dan tegangan ya. Kalau nggak ada arus tegangan udah selesai kita. Jadi parameter-parameter kita tadi itu tinggal dimasukin nanti di sini. Ini kita tidak nyari lagi arus dan tegangannya. Nah, ini nanti kita lanjutkan. Kita istirahat dulu kira-kira 10 menit ya untuk sholat maghrib ya. Istirahat dulu ya. Nah, untuk memasukkan parameter-parameter hibrid tadi, maka unsur-unsur I dan V di persamaan impedansi input, admitansi output, penguatan arus, dan penguatan tegangan itu harus kita hilangkan. Sehingga nanti kita hanya memasukkan parameter hibridnya saja dan tahanan yang diberikan kepada transistor. Ini adalah di dalam transistor sendiri ya, yang biru. Jadi impedansi input, admitansi output, penguatan tegangan, penguatan arus itu di dalam transistor sendiri. Ini adalah tahanan yang kita berikan. Ini sumber yang mau kita kuatkan. Yang kita berikan. Ini beban yang mau kita gerakkan. Beban yang kita gerakkan, RL, R load ya. Ini RS, R sum atau tahanan pembatas arus. Nah, ini di dalam transistornya. Nah, kalau rangkaian itu kita bentuk nanti tegangan ini akan dikuatkan nanti atau sinyalnya akan dibalik atau sefasa dengan input gitu ya, yang berupa AC nanti. Nah, parameter-parameter V2, V1, I2, I1 itu harus kita hilangkan. Mana ini RS tadi tahanan sum, ini adalah bebannya. Nah, sebenarnya yang dimasukkan ke jika parameternya persamaannya sudah kita dapatkan, yang kita masukkan cuma dua ini tadi. Ini hanya untuk impedansi output, admitansi output ya dipakai. Sedangkan RL dipakai untuk impedansi input, penguatan arus dan penguatan tegangan. Yang lainnya tinggal parameter hibrid tadi yang ini tadi. Ya, tinggal kita masukkan
Cuman datanya salah satu di antara ini ya. Apa kita terkecil, terbesar, atau di antaranya. Itu ya. Udah ketemu dia, itu sangat sederhana. Tetapi persamaannya agak cukup panjang. Makanya nggak perlu dihafal nanti ya. Perlu dihafal. Sama untuk penguatan arus. Penguatan arus tadi kan H11 ya, sama dengan I2 per I1. Jadi kita ganti H11-nya dengan A. A simbol dari penguatan nanti ya. AI itu untuk arus. Kemudian AV untuk tegangan. Jadi AI adalah penguatan arus AC ya. I-nya adalah arus masuk AC, I2-nya adalah arus output AC. Jadi output per input adalah penguatan. Arah maju. Kalau input per output dia berarti arah balik. Nanti ininya kita ganti dengan persamaan awal tadi. Kan? I1 sama dengan ini dijadikan H11 dikali V1 sama dengan H11 dikali I1 kali H11 ditambah H12 V2 ya. Kemudian I2-nya di sini tadi. Jadi dia H12 dikali I jadi V2 dikali H22. Nah, sekarang kita ganti dia. I2-nya dengan ini tadi persamaan tadi. I2 kan ini ya. Ini persamaannya. H21 I1 ditambah H22 V2. V2 ya, dikali H22 ditambah H21 I1. H2 2 dikali V2 karena ini seper RD ya. Ini tidak ada besarannya I1. Dibagi dengan aslinya ini ya. I1-nya kita ubah. Jadi ini adalah manipulasi aljabar ya. Supaya apa? Unsur I, apakah I1, I2, V2, V1 itu akan hilang. Nah, ini tinggal habis ini kan. Ini coret. Bagi ya, tinggal H21. Ini nggak bisa ya kan? Karena berbeda. Berarti dia H22 dengan V2 per I1. Nah, kita lihat dari rangkaian tadi. Arah maju V2-nya ya, arah balik ya. V2 di sini. Untuk dapatkan V2 di sini, dia adalah minus I2 dikali dengan RL. Jadi tegangan beban di sini adalah I2 dikali RL kalau arahnya keluar. Karena arah ke dalam dia minus. Kita ganti. V2-nya dengan minus I2 dibagi RL. I lagi kita temukan I2. Nah, A tadi dapatnya adalah I2 per A1 sama dengan AI. Kalau I1 per I2, ini kan V2-nya ini. I2 RL. I2 per I1 sama dengan A dia kan. V2-nya diganti dengan RL. Minus jadinya ya. Yang tadinya plus jadi minus. I2 per I1 adalah AI. Sedangkan H122 AI. Sampai di sini sebenarnya udah selesai. Tetapi ada dua A di sini. Di sini AI, di sini AI. Nah, nanti kita hilangkan hanya salah satunya saja gitu. Kecuali kita nanti ini sebenarnya dapat ya. Ini penguatan arus. Ini adalah penguatan hasilnya ya. Ini adalah A22-nya. Tidak ada unsur I dan V kan sudah sebenarnya. Tapi untuk menyederhanakannya kita satukan yang A ini kita gabung. Ini pindah ke kanan. AI ditambah dengan AI dikali H22RL. Kita pindahkan ke kanan. Sama dengan H21. Ini kita kurung yang sama di luar. AI di dalamnya berarti 1 ditambah H22RL. Jika kita kali AI dikali 1 AI. AI dikali H22RL, H2RL. Sama ya. Ini harus sama. Kalau berbeda berarti faktoran kita salah. Ya, ini faktoran nama. H21. Nah, udah dapat H21-nya. Sini kan. Jadi AI-nya adalah
H21 dibagi 1 tambah H2RL. Tidak ada lagi unsur arus dan tegangan. Yang adanya H21 berarti lihat di datasheet, H22 di datasheet, RL ini lihat di rangkaian kita. Beban yang kita berikan. Jadi hilanglah unsur ini tadi, I atau V. Kalau ini baru I saja ya. Udah, inilah rumusnya. Cuma nanti ini ada rumus umum. Kalau dia menjadi common emitter, nanti berarti dia sini menjadi HRE. Ini menjadi HOE. Kalau dia parameter common kolektor, berarti dia HRC. HOC. Besarnya berbeda ya di ini. Walaupun hanya ganti O dengan E, tapi besarnya tidak sama. Ada yang sama nanti, ada yang berbeda. Kemudian untuk penguatan tegangannya, ya, tadi kan dia H12-nya kan adalah V1 dibagi V2-nya. Ini V2 dibagi V1 sama ya. Persamaan ini kita samakan lagi dengan tadi. I2-nya tetap, kalau tadi I2 yang kita ganti dengan persamaan aslinya, ya, aslinya sini, ini V2-nya yang kita tetap, V1-nya yang kita ganti. Itu tujuannya menghilangkan, kalau V2 yang di atas nanti ininya V1-nya nggak hilang. Itu sama dengan tadi ya. Kita menghilangkan V1-nya nanti. Ya agak panjang sedikit nih. V2 per V1. Ini kita samakan lagi. Hilanglah V2-nya ini ya. Yang bagian ini ya. Ya ini belum. V2 ini coret. Tinggal ini kan. Ini kita ganti dulu dengan I2RL ya. Ini sama dengan tadi. Arah balik dia. Ini I2RL. V2-nya. I-nya kan ketemu lagi. I1 ini V2. I2 per S1 sama dengan tadi lah ya. Nah, lagi. Nah, ini kita samakan dulu penyebutnya. Supaya menghilangkan nanti I2-nya. Kalau ini kita I2 kan hilang, ini nggak hilang ya. Ini masing-masingnya kita bagi I2. Ini kita bagi I2, ini kita bagi I2, ini kita bagi I2. Persamaannya seperti ini. Jadi min I2RL kita bagi I2 dapat min 2RL I2. H12 I1 dibagi I2, 12 bagi I2. Ini semuanya bagi langsung. Boleh satu boleh ya. Nanti juga dipisah dia. Nah ini I2-nya akan hilang. H12RL. H12RL. Ini I1 per I2. Kalau I2 per I1 ini tadi kan. I2 per I1 adalah AI. Kalau I1 per I2 berarti dia seper AI. Kalau I2-nya di atas, I1 di bawah berarti dia H11 AI. Ini seper AI. Nah, ini juga sudah selesai sebenarnya. Kalau AI-nya kita dapatkan dulu. Ini ya. Udah dapat kan tinggal masukin besaran di sini. Tetapi kalau tanpa lewat penguatan arus dulu, penguatan tegangannya nggak bisa kita hitung. Ya. Jadi pokoknya kita hilangkan lagi AI-nya nanti. Ini kan RL udah dapat, A1 udah dapat, ini udah dapat, ini dapat dari sebelumnya gitu ya. Sini. Nah, ini kita ganti aja. Tapi kalau ini udah dihitung, cukup rumusnya sampai di sini. Karena nilai AI udah dapat kan? Ini dapat, ini dibagi dengan ini, hasilnya dapat. Oke. Tidak ada besaran ini ya, ini tidak ada besaran. Ini dalam ohm, ini seper ohm. Seper ohm dikali dengan ohm dapatnya 1. Jadi ini tidak ada besaran, ini tidak ada besaran. Tinggal penguatan arus tidak ada besaran. Ini juga. Ini ya, ini tidak ada besaran. Ohm dibagi tidak ada besaran ohm. Ini tidak ada besaran dikali RL itu ohm. Jadi ini dapatnya ohm. Ohm dibagi ohm, besarannya habis. Atau 1 ya. Nah ini kalau tanpa lewat AI ya kita urai lagi. AI-nya kita masukin tadi samaannya. H21 dibagi 1 tambah H22 RL. Masukin ke sini. Nah, persamaannya menjadi ini. Bagian ini ya, ini tetap. H21 AI tadi ya, ditambah 1. Kemudian kita kalikan untuk menghilangkan ini. Kita kali dengan H21 ini tadi. AI ini ya, kalikan di atas dikali, di bawah juga dikali. Di atas dikali jadi ini kan, RL dikali ini, RL.
Di bawahnya, kalau kita kali sini, ya, ini kan jadi hilang. Tapi ini akan menjadi 1 H212 RL dikali H21 dibagi 1 tambah H22. 1 RL. Ini jadi hilang. Ini hilang kali kan. Ini RL dikali ini. Ini ya. Ini sama. Kemudian kita samakan penyebutnya. Ini kita samakan begini. Berarti H11 kita kali dengan 1 ditambah H22RL. Di bawahnya juga H1. Jadi kan yang bagian ini nih dikali dengan 1 ditambah H22RL dibagi 1 tambah 2RL. Sehingga penyebutnya sama. Nah, penyebut sama tinggal kita balik. Ya, ini jadi di atas, ini jadi di bawah. Dikali dengan ini. Ini yang atas, ini yang balik ke atas, ini di bawah. Ini tinggal coret yang samanya. 1, 2, tinggal 1. Ya, habis. Tinggal H, ini kan. Habis kan yang sama. Ini dikali nih, ini bisa coret. Tinggal ini ya, ini coret. 1, 2. Tinggal min H21, ini. H11 ditambah dikali 1 tambah 2 RL, ini dia sama sisanya. Di sini kan semuanya sudah ada ya. Tidak ada unsur V sama I lagi atau A ya. Ada lagi. Ini pedasi input. Ini penguatan tegang arah balik. Ini tidak ada besaran ya. Ini RL ohm. Ini pedasi input ohm. Ini administrasi output super ohm. Ini penguatan arus tidak ada besaran. Ini ohm. Ini tidak ada besaran penguatan tegangan. Kemudian kita gabung aja ininya. Ini kan, ini kita kali sini ya. Ini kurangnya nih. H1 dikali 1 ditambah ini. Kemudian H1 ini dikali H12 RL. Sehingga dapat hasil ini. Minus. Nah, minus itu artinya apa? Berarti bukan besarannya minus. Kecil daripada 1. Ini adalah fasanya. Kalau tadi AI, lihat. Dia positif ya. Tidak ada minus. Berarti dia kalau arus tuh input dan outputnya sefasa. Sedangkan untuk penguatan tegangan, input dan outputnya terbalik fasa. Pada saat inputnya gelombang positif, outputnya gelombang negatif. Tapi lebih besar kalau ini ya. Sedangkan kalau di penguatan arus, tadi input gelombang positif, outputnya juga gelombang positif. Beda amplitudo saja. Fasanya sama. Tapi di osiloskop kita tidak bisa melihat bentuk gelombang arus. Di osiloskop kita hanya bisa melihat tegangan. Sini yang bisa dilihat nanti. Ini akan terbalik fasa nih. Jadi ini bukan nilainya yang negatif ya. Ini fasanya. Jadi penguatannya berapa kali. Kalau mau kita akan jadi log nanti ini minusnya nggak boleh ditulis. Error dia. Ini menunjukkan fasanya. Bukan besarnya yang lebih kecil daripada 0. Negatif kan kecil daripada 0 ya. Tapi ini bukan fasanya. Karena apa tadi? Arah balik yang tadi. Ini negatif tadi ya. V2. Sehingga dia ini bukan besarannya yang negatif. Ya. Ini agak panjang ya. Makanya jangan usah dihafal. Nanti kalau ujian saya kasih rumusnya. Ini adalah 21 ya, penguatan arus. Ini yang kita bebankan. Ini adalah impedansi input. Ini dari parameter hibrid ya. Impedansi input, administrasi output, penguatan arus, tegangan arah balik, penguatan arus arah maju, ini tahanan beban. Tidak ada lagi unsur tegangan dan arus. Semua parameter hibrid dan tahanan beban. Nanti ada lagi yang satunya nanti parameter hibrid itu adalah untuk tahanan serinya ya. Nah, kemudian udah 2 penguatan arus dan penguatan tegangan. Kemudian baru kita yang
impedasi input. I11 tadi, H11. I11 tadi adalah V1 dibagi I1. Karena arah maju ya. V1 dibagi I1. Impedansi kan. Mana V1-nya kita kembali lagi ke sini tadi. Kita ubah lagi. Ini kan. Ya, di sini dia. Itu adalah I1 H11 ditambah H12 V2. Ini I2 adalah V2 dikali H22 ditambah H21 I. Jadi kita kembalikan lagi di sini dia. I1-nya diambil. Untuk impedasi input. I1-nya kita ganti. H11 dikali. Tadi kan I1 dikali H11 ditambah H12 ditambah V2. I-nya, nih, yang bagian ininya, habis ya. Tapi begini tidak. Ini masih bagi I1. Tinggal H11. Ini kan sebenarnya H11 dikali I1 dibagi I1 ditambah H12 kali V2 dibagi I1 kan gitu ya. Nah, ini habis untuk di atas, tinggal H11. Ini H12 V2 dibagi I1. Ini hasilnya ya. V2-nya kembali lagi tadi min I2RL kali minus. Min I2RL dikali H12. I1 sama. Ini kembali ketemu lagi I2 per I1 sama dengan AI. Jadi ini dia AI dikali H12RL. Sampai di sini jika AI-nya udah ketemu ya udah. Tapi kita harus mencari penguatan arus dulu baru dapat impedansi input. Tetapi kalau kita langsung mencari impedansi input dulu, ya AI-nya kita ubah lagi menjadi tadi H21 dibagi 1 ditambah H22RL. Masuk ke sini ya. AI-nya H21 dibagi 1 ditambah H22RL. Ini dapat ini. Ini dia. Ini nggak bisa dicoret RL-nya karena ini 1 ditambah 2. Ini kan ada nggak boleh ya. Kalau ini satunya nggak ada baru RL bisa dicoret. Ini penguatan tegangan arah balik, penguatan arus arah maju, tahanan beban, impedansi admitasi output. Sudah selesai. Nah, kemudian terakhir ini juga agak panjang. Ininya ya, impedansi output. Agak mirip dengan ini tadi. Cari ini. Sini dia. Ini yang menggunakan RS sendiri. Yang lainnya hanya RL ya. H11, H12, H21 RL. 1 tambah H2 RL. Sebelumnya juga lihat. H21 RL, H11, H11, H22, H12, H21 RL. Semua RL. Kemudian impedansi input juga, penguatan arus juga. Terus nih, H21, H22 RL. Semuanya hanya parameter hibridnya beserta RL. Meletaknya berbeda-beda. Nah, ini yang sendiri dia menggunakan karena dia nanti kita untuk administrasi output. Sehingga dia bebannya adalah di inputnya. Sedangkan kalau bagian inputnya kita bebannya di outputnya RL tadi. Nah, ini sama dengan tadi lagi dia. Hibrid. Impedasi outputnya Z out adalah V2 dibagi I2. Berarti dia ohm ya. Sedangkan admitasi tadi dia 1 ohm. Kita kaji lagi I2-nya dengan ini. Kemudian pada sisi input I1 itu ya, dia seri dengan ini ya. RS dengan H11. 2 RS tambah H11. Ini adalah ini R ya. R. Ini adalah ini enggak ada besaran ya. Minus V2. V dibagi R. Sehingga nanti I1-nya kita ganti. Dengan persamaan ini. Yang muncul RS di sini dia. V2. V2 ini udah sama ya. Disamakan penyebutnya dulu. Ini dikali dengan ini ya. Ini dikali RS tambah H1. Ini dapat V2-nya. Kemudian ini dibalik dia kan. Jadi V2 dikali RS tambah 1 dibagi dengan ini. RS asal 1 ini.
Nah, kita coret dia ya, di bagian ininya ya. Bagian sini tidak, dua-duanya ya. Tinggal V2-nya jadi hilang. Ya. Ini di sini ada V2, ditambah juga ada V2. 2 dengan V2 bagian ini hilang. Ini V2 hilang. Tapi kalau hanya V2 di sini saja, ini baru ini yang hilang. Ini belum ada ya. Nah, ini kan belum hilang. Ini dan ini habis satu, ini habis. Tinggal dia RS. Nah, ini yang satu-satunya menggunakan tahanan SAN. Tahanan seri. Impedasi input, tahanan SAN lagi, impedasi input, admittasi output, penguatan arus, arah maju, penguatan tegangan. Tidak ada lagi unsur arus dan unsur tegangan. Inilah parameter umumnya ya, secara umum ini dia. Nah, karena parameter itu hibrid itu adalah dibuat karena rangkaian paling sederhana deh ya, makanya pabrik membuatnya adalah untuk parameter hibrid. Jadi impedasi input tadi, bagian input kita ganti dengan I, bagian output kita ganti dengan O. Tadi output ada dua-dua ya. Satu-satu adalah input, ini output, ini ada semua di sini ya. Ini penguatan arus, ini penguatan tegangan. Kemudian arah balik, ini tadi nih, 1, 2, kita ganti dengan R, reverse. Arah maju, 2, 1, kita ganti dengan R. Itu umumnya. Jadi impedansi H11 kita ganti HI. Belakangnya tentu ya, ada di belakangnya. Untuk 1, 2 HR, karena reverse dia, arah balik ya. Arah maju forward, 2, 1. Output 2, 2 O. Ini semua. Jadi kalau dia parameter common emitter berarti dia HIE untuk impedasi inputnya, HRE untuk penguatan tegangannya arah balik, HFE untuk penguatan arus arah maju, HOE untuk penguatan untuk admittasi output. Nah, ini input kita ganti 1 tadi. Kemudian untuk yang lainnya tinggal diganti belakangnya. Tadi HIE menjadi HIC untuk common collector. HRE common emitter menjadi HRC. HFE common emitter HFC. HOE menjadi HOC. Untuk basis juga gitu, common base. HIE menjadi HIC tadi menjadi HIB, HRB, HFB, HOB. Tetapi HIE sama besarnya dengan HIC. HOE, HOE ya, HOE sama dengan HOC. Tetapi HRE tidak sama dengan HRC. HFE tidak sama dengan HFC. HIE, HIE, HRE, HFE, HOE tidak sama dengan HIB, tidak sama dengan HRB, tidak sama dengan HFB. Ini semuanya untuk basis berbeda. Nah, ini ringkasannya. Jadi kalau HIE tadi, karena input ya, kita jadikan I dia, input. Ini reverse, reverse R. Untuk arah maju forward F. Untuk output O. Nah, di belakangnya baru common emitter ya HIE, HRE, HFE, HOE. Common collector ya, E-nya diganti dengan C. HIE menjadi HIC, HRE menjadi HRC, HFE menjadi HFC, HOE menjadi HSC. Base, common base menjadi HIE tadi menjadi HIB, HRE menjadi HRB, FE menjadi HFB, HOE menjadi HOB. Tetapi yang sama dengan parameter common emitter, parameter hibridnya, HIE sama dengan HIC, HOE sama dengan HOC. Yang selainnya beda. Untuk common base semuanya empat parameternya berbeda, sedangkan common collector hanya 2 yang sama, yang 2-nya berbeda. Ini nanti baru dikonversi. Kalau ini hanya dikonversi, kalau ini agak panjang konversinya nanti. Jadi semuanya jadi persamaan ini semua menjadi sama. Jadi kalau untuk common emitter tinggal ini I input menjadi HIE. HIE. Output HOE. Ini penguatan arus berarti HFC, HFE. Penguatan tegangan HRE.
Kalau menjadi kolektor ya jadi E jadi C semua. Ini menjadi C, yang sini menjadi C, menjadi C, menjadi C, menjadi C. Basis juga begitu. Tapi besarnya hanya HIE yang ini sama dengan HIC. Hanya HOE sama dengan HOC. Selainnya ini berbeda. Untuk command kolektor. Command basis HIE-nya berbeda, HOE-nya berbeda, HFE-nya berbeda, HRE-nya juga berbeda. Nah, ini singkatannya tadi. Nanti akan diberikan gimana untuk mengkonversinya. Kalau mengkonversi ini sederhana, ini ya agak panjang. Itu dia, sudah dapat kita rumus aslinya, makanya ini rumus tadi akan menjadi nanti rumus seperti ini. Nah, parameternya tadi ini contohnya. Jadi kita kan ini 1 kilo sampai 10 ya. Kemudian ini, saya lihat aja begini. Ya, ini pasti. 1 kilo sampai 10 kilo, 0,5 sampai 8, 10 pangkat 4 ya. 0,1 mikro. Nah, kalau mikro kan min 3, ini min 4. Jadi nggak ada deh ya. Mili ya, mili. Atau 100 mikro. Ini dia tidak ada besaran. Ini nggak ada besaran ya. Ini dalam mikro. Jadi 1 mikro mu, jadi 1 mikro per R ya. 40 mikro, tapi dia per R. Kecil sekali ya. Yang besar ini tinggal di atas. Nah, ini contohnya tadi. Diambil kebanyakannya sebesar ini. Yang dari 1 sampai 10 tadi. Ini dari 0,5 sampai 8, 10 pangkat 4 ya. Ini dari 100 sampai 400. Ini dari berapa tadi sebentar. 1 sampai 40 mikro. Ya. Ini nggak pengaruh nih. Yang dua ini. Yang ini yang besar. Bisa 1 kilo, bisa 3,5 kan bisa sampai 10. Ini dari 100 bisa sampai 400. Walaupun di atas 300 itu agak susah tuh ya dapatnya kita. Sehingga persamaan-persamaan tadi akan berubah. Ini tadi H21 dibagi 1 ditambah H22 dikali RR menjadi HFE dibagi 1 ditambah HOE RR. Nah, untuk kolektor ini cuma E-nya diganti saja jadi C. Tapi nilainya yang samanya HOE di sini ya. Kemudian penguatan tegangannya sama ini H21 tadi kan jadi HFE, H11 menjadi HIE, H22 menjadi HOE, H12 menjadi HRE, H21 menjadi HFE. Kalau kolektor tinggal FE menjadi FC, IE menjadi IC, OE menjadi OC. Basis juga seperti itu. Tinggal dimasukin tadi. Kita mencari RL, ini mencari RL. RL kecil, ini lihat beda ya. RL kecil ini adalah tahanan beban yang tersambung ke transistor. Jadi dihitung dulu. Impedansi input sama RE tadi kan 21, ini 12, 21, ini 22, ini 11. Tadi. Dan bisa satu contoh ya. Sama ini yang RS sendiri. Karena dia yang menjadi bebannya adalah tahanan serinya. Sedangkan input berarti dia bebannya RL. Sedangkan penguatan R maju ya RL. Arus RL bebannya. Ini dia menjadi bebannya RS. Ini dapatnya ohm, ini dapatnya ohm. Nah, ini ya, ohm. Ini tidak ada besaran, tidak ada besaran. Nanti kalau kita menjadikan besaran, jadikan dB dia. dB. Nah, makanya minus tadi ini tidak boleh dihitung untuk dB nanti. Untuk kita nanti untuk difilter ya. Ini penguat juga. Jadi hasil penguatan itu untuk mencari dalam dB dia besarannya. Ini kan kali. Berapa kali penguatan arus input berbanding output. Output berbanding input ya. Berapa kali perbandingan tegangan output berbanding input. Ini deh kali. Jadi kalau untuk besarannya nanti dia dalam desibel ya. Desibel itu nanti dia harus diubah dulu. Untuk tegangan dan arus dia 20 log besarnya AI atau AV. Kemudian
Kalau dia daya berarti 10 log PI bagi PV. Daya, arus atau tegangan ya. Nah, ini contoh. Kita ambil data ini tadi ya. Salah satu data. Ini dari 1 sampai 10 kilo ya. Kalau kita mau, kemudian ini dari 1 sampai 40 ya. Ini dari 100 sampai 400, ini dari 5 sampai 40 mikro. Sinan. Ini contohnya. Ini yang parameter yang tadi semua ini dalam sini. Ya, di dalam dia. Impedance inputnya dalam dia, impedance outputnya dalam dia, penguatan dalam dia. Ini rangkaian yang. Nah, ini kenapa? Rangkaian penguatan tegangan ini ya, kita di dasar elektronika. Ini pembagi tegangan. Kan? Cuman di dasar elektronika ini kan nggak ada. Di sini aja dia. Karena dia DC semua, pembagi tegangan ya. R1, R2-nya, RC, RE-nya. Ini yang tadi RS besar. Nah, ini RS besar, kalau ini adalah RL besar. Karena tadi dia kan RS-nya kecil, RL-nya kecil ya. Kenapa apa bedanya RS? RL besar, dia masih untuk tahanan beban yang belum terhubung ke tegangan AC, sama dengan RS juga ya. Nah, di sini dia adalah RS besar, ini RL besar. Jadi dia adalah pada saat tegangan DC, kapasitor untuk frekuensi rendah ini dia akan terputus. Ini terbuka, tinggal ini saja. Sama lagi dengan dasar elektronika. Tegangan VCC-nya R1, R2, RC, RB. Kita cari dulu tegangan VBB, kita akan dapatkan arus IC dapat arus IE. IC itu adalah arus output. Dapat tegangan VCE, tegangan output. Nah, pada saat AC, pada frekuensi rendah ya, kalau frekuensi tinggi tadi untuk parameter G tadi, ini C-nya diperhitungkan. Ini dia, makanya C ini untuk frekuensi rendah, ini dia bisa sebagai penghalang tegangan DC. Jadi kalau kebeban kita seperti speaker atau peralatan lain nanti ya, tegangan DC itu akan merusak nanti. Karena dia tegangan nggak berubah ya. Kalau untuk motor itu akan rusak. Ini motor berputar dari berputar tidak tiba-tiba datang DC atau speaker dia tidak akan bergetar langsung jebol. Karena ini hasil penguatan ya, sehingga dia sebelum ke speaker biasanya ke output dikasih tegangan tahanan apa kolektor apa kapasitor supaya apa DC akan ke blok atau nanti ada yang pakai trafo kan lebih lebih berat deh ya, lebih mudah kapasitor. Sehingga pada saat DC dia seperti hubung singkat, pada saat AC dia seperti saklar terbuka. Jadi pada saat DC ini nggak ada, ini putus tinggal nih. Pada saat AC ini dia, kemudian ini short, ini DC-nya akan ke ground, sehingga rangkaiannya akan berubah. RC paralel dengan RL, sedangkan untuk emiternya, untuk DC ini kan putus. Dia rangkaiannya R ini, R ini, R ini, R ini. Tapi AC dia akan short, dia akan memilih ke sini, tidak akan ke sini. Sama juga dengan orang, jika kita ada pintu terbuka dan jendela yang sempit, ya, pada saat kita kedesak pintunya tertutup, ya, walaupun sempit, dia akan tetap lewat sana kita kan. Tetapi jika pintu lebar terbuka, jendela sempit, ngapain lewat jendela sempit? Lewat pintu seperti ini lah kira-kira. Jika ini short, ngapain dilewat yang susah di sini? Dia akan lewat sini. Jadi RE-nya tidak kepakai untuk AC. DC kita pakai. Sehingga RE ya, RC-nya akan paralel dengan R beban, sedangkan R1 paralel dengan R2 dan membagi tegangan dengan RS. Kita lihat aja dulu ya, sanggup ininya. Jadi untuk yang besaran yang kita ambil ini tadi nih, contohnya ya, yang 1 sampai 10, ini 100 sampai 400, ini yang ini 10 sampai 40 mikro ya. Ini 1 sampai berapa tadi? 1 sampai 10 ya. Cuman dalam 10 pangkat min 4 gitu ya. Ini jawabannya. Jadi pada saat DC dulu kita akan mencari gitu ya. Tadi udah tadi ya.
kita akan mencari yang namanya impedansi tahanan dalam ya, tahanan dalam AC transistornya. Itu nanti untuk yang parameter hibrid nanti ya. Kalau sekarang tinggal kita masukin aja, yang kita cari adalah RL kecil dengan RS kecil. Nah, kalau untuk parameter hibrid, kalau parameter P nanti kita mencari tahanan dalam AC ya, emitter. Nah, di sini tidak diperlukan karena semuanya sudah dapat kecuali RR kecil dan RS kecil. Ini saya ambil yang ini. Ini ada jawabannya di sini ya. Jadi tadi ini terhubung singkat ya. Ini berhubung singkat berarti RC paralel dengan RL. R1 paralel dengan, karena dia kapasitor terhubung singkat, RE-nya jadi hilang, ini terhubung singkat, kemudian tegangan DC ke ground, sehingga ini ke ground ya ini sama dengan paralel. Ini menjadi pembagi tegangan. Ini rangkaian akan menjadi seperti ini. Ini RC dengan RL paralel, R1 paralel dengan R2 ini tadi. Karena ininya jadi ground juga, ini ke ground sama kan. R paralel dengan R1 paralel dengan R2. Ini menjadi pembagi tegangan R. Ini 1 kilo ya, 1 kilo ya. Biasanya nggak besar-besarnya. Di bawah 1 kilo. Beda, 1 kilo ditaruh dulu. Sehingga untuk mencari RS-nya, RL kecil ini. Berarti RC paralel dengan RL. Berarti 3,6 kilo paralel dengan 1,5 kilo. Ini untuk mencari berapa tegangan inputnya, berapa V out-nya. Gitu ya. Kalau di simulasi kita dapat besarnya langsung berapa. Sehingga jika input ini menjadi sumber ya, bukan input. Input yang masuk itu adalah pembagi tegangan. Ini paralel dulu, pembagi tegangan baru. Ini kita suruh hitung apa kita dulu. Tunggu dulu. Hitung penguatan tegangan ya, penguatan arus, AV, AI, impedasi input, HIE, HI apa, Zin, Zout, ya. Kita tidak dihitung mencari ini ya, berapa, enggak sampai situ aja. Kita lihat out-nya berapa, nanti baru kita hitung. Sampai itu aja 4 parameter ya. Dan cari RL kecil sama RC kecil. RL kecil adalah RC paralel RL. 3,6 paralel dengan 1,5. Ini udah kita coba di dasar otorika untuk secara simulasinya ya. Langsung 6 atau 1/3,6 ditambah 1/5 seper RL-nya kecilnya ya. Lebih baik ini. Dapatnya, ingat jika menghitung paralel hasilnya pasti lebih kecil daripada yang kecil. Yang kecilnya ini adalah 1,5. Jadi hasilnya di bawah 1,5 kalau paralel. Kalau seri dia lebih besar daripada yang besar. Nah, jumlah ya. Dan R itu tidak ada negatif. Itu dalam perhitungan cepatnya 1,6 dari 1,5. Benarlah. Gitu kan? Kita nanti untuk mencari dapat RL-nya ya. Tinggal masukin tadi. Untuk parameter AI, AV, sama Zin ini udah selesai. Sekarang kita untuk cari ininya. Cari paralel ini dulu. Sama dengan tadi 10 kilo paralel dengan 2,2. Berarti dia harus lebih kecil dari 2,2. 10 dikali ini 22 kilo. Ya, kilonya kodak, ampernya kodak dibagi dengan 12,2 kilo. Dapatnya 1,8 kilo. Di bawah 2,2 kan? Dapat seperti ini dia. Sehingga RS kecilnya adalah RS besar paralel dengan RP. Tahanan paralel. Atau kalau mau langsung boleh. RS paralel dengan R1 paralel dengan R2. Tapi kalau 3 lebih buat kita 22. 1/1 kilo ditambah 1/10 kilo ditambah 1/2,2 kilo dapat sama dengan 1/RL kecil. Karena lebih baik kita dua. Dapat ini kita paralel lagi 1,8 dengan 1 kilo. Berarti RS kecilnya harus lebih kecil dari 1 kilo. Karena 1,8 dikali 1 berarti 1,8 kilo kodak ohm kodak. 1,8 ditambah ini menjadi 2,8. 1,8 dibagi 2,8 pasti di bawah 1.
1,04 kilo. Hingga VE-nya, nah ini pembagi tegangan juga. Kalau tadi pembagi tegangan untuk DC sebelumnya, yang ini pembagi AC ya. Jadi tegangan yang masuk ke transistor bukan 2 milivolt, dikurangi oleh R1 dengan RS paralel dengan R1 R2. Inilah masuk dari sumber 2 dimasuk 1, nah kan rugi kita Pak. Kenapa pakai? Nah kalau ini nggak kita pakai, kan sebenarnya pembaginya nih. Kalau ini tidak ada, berarti ini dia ada bias basis ya. Bias basis, DC-nya akan langsung ke sinyal kecil. Ini akan cacat. Sehingga kita gunakan pembagi tegangan. Kita rugi emang, tetapi sinyal 2 mili yang dapatnya menjadi di bawah 2 tadi akan tidak cacat. Tapi kalau ini yang membagi sebenarnya ini bukan R10 kilo ya ini. Jika ini nggak ada, ini 2 milivolt akan masuk sini. Ya, ada kan ini dia. Nggak ada. Dia akan masuk langsung. Tetapi akibatnya untuk tegangan pada saat DC dia ini nggak ada, dia akan merusak tegangan ini. Sehingga sinyal rusak, apalagi outputnya, inputnya sudah rusak gitu kan. Nah, kenapa dia pembagi tegangan tadi? Rugi emang kita, tetapi kita akan membuat sinyal yang kecil tadi tidak rusak. Itu fungsinya pembagi tegangan. Di samping untuk membuat titik kerjanya lebih stabil. Gitu ya. Walaupun nanti transistornya kita ganti umpamanya dengan transistor yang sama ya. Tadi betanya penguatannya atau dengan beta ini 120 menjadi 150 atau menjadi 200. Ini titik kerjanya tidak jauh berbeda. Kalau rangkaian kita seperti itu sudah kita hitung waktu dasar elektronika. Tetapi kalau bukan pembagi tegangan dia akan bergerak. Yang tadi nggak cacat jadi cacat, atas atau bawahnya tergantung deh ya. Tapi kalau dengan pembagi tegangan ini titik kerjanya garis beban DC-nya akan relatif tetap. Bukan tidak ada perubahan, ya perubahannya sangat kecil. Sama juga dengan Zener, inputnya sangat besar, maksudnya ya outputnya ya sebesar Zener aja, tambah dikit. 0,0 gitu ya. Nah ini dia. Apa? Jadi rangkaiannya akan jadi seperti ini. Inilah menjadi RS-nya, ini menjadi RL kecil, RS kecil, RL kecil. Ini menjadi V-in-nya, bukan 2 mili. Ini menjadi rangkaian 2 kutub atau 4 kutub ya. Udah sama dengan aslinya. Nah, tinggal kita masukkan ke sini. HFE-nya dapat tadi 120, HOE-nya sama dengan 8,5 mikro, kemudian RL-nya ini 1,6. 120 dibagi ini ya. Ini hanya 1 ditambah ini. Ini siman dengan ohm menjadi habis. Jadi 1 ya. Ini mikro dengan kilo menjadi mili. 8,5 ya. Dikali 1,06 ya, tapi udah mili apanya ini. 1000 kan, nggak sampai 1 mili. Dapatnya 118 atau lebih kurang 119 kali punya. Ini arus ya. Jadi kalau dapat arus ada ini kan. V dibagi ini. Itulah arus inputnya. Dikali dengan ini nanti. Nanti kita lihat di simulasi hasilnya ya. Kemudian penguatan tegangannya masih RL juga ya. Ini sedikit lagi ya. Tanggung. Kita masukin tadi sama. Ini rumus aslinya. HFE-nya minus tadi kan. Minus 120. Ini RL. Ini impedansi input. Ini impedansi input. Ini admitansi output. Ini penguatan tegangan arah balik. Ini penguatan arus arah balik. Ini impedansi. Nah, ini RL kecil lagi. Tangan. Jika dimasukkan nanti dia menjadi sebesar ini. Minus ya. Ini 3,5 kilo. Ditambah. Ini tadi. Ini mikro Siman dengan ohm menjadi habis ya. Jadi 1 kilo ini menjadi mili. Dikurangi ini kecil sekali. Baru dikali 1006 ya. Nah, apa hasilnya ini? 127. Kalau ini kan gampang. 120 dikali 1 kilo ya. 120.000 lebih. 27. Ini 3,5 ditambah ini tadi sisanya. 0,4 dikali 1,6 dapat 14 ohm ya. Ohm. Ini kan kilo. Sehingga dia menjadi hampir sama dengan
impedansi inputnya saja kan, ini 14. Dapat kita lihat minus 36. Minus ini fasanya. Nanti kita lihat di simulasi bentuknya. Ini impedansi input sama. Ini penguatan arah tegangan arah balik, ini arah maju, ini RL-nya, ini admitansinya, ini RL sama. Dikurangi nanti ya. Ini, nah di sini dia, ini RL, ini tidak ada besaran, ini RL, ya. Ini ohm, ini per ohm, jadi 1 dibagi ini RL dibagi 1 ya. RL ohm ditambah ohm dapatnya ohm. Nah, terakhir, ini RS sendiri. RS ohm, HIE juga ohm, kemudian RS ohm, ini seper ohm, ini ohm dikali, ini tambah ohm ya, ini dibagi seper ohm, habis, ini tidak ada besaran. Jadi, ohm ditambah ohm dibagi tidak ada besaran ya, besar ya, 200 kilo. Nah, kita lihat saja simulasinya. Kita menggunakan multisim ya. Sebentar, mana dia? Nah, inputnya tadi 2,5 mili, tapi VP ya. Kalau VP di sini sambungnya tengah, sinyal generatornya. Kalau ujung sini dia VPP, berarti 2,5 mili VP. Kalau di sini dia menjadi 5 mili volt, sampai 1 kilo ya, frekuensi rendah. R-nya sama tadi, 1 kilo, 10, ini C-nya kita sesuaikan saja ya, jangan terlalu besar, lama dia. Ini 1 kilo, ini setengah kilo beban, 1,5 kilo bebannya RL. Ini 3,6 kilo. Ini arus inputnya kecil tadi ya, karena ini dalam milivolt. Ini arus outputnya, ini nanti tegangan outputnya. RMS, ini yang bentuk osiloskop. Kita lihat dulu RMS-nya. Ya dulu ya, ini arusnya. Jadi penguatan arusnya kan besar tadi. Dalam nano, 254 nano. Di sininya 28, 100 lebih kan? Tadi 119, 100 lebih. Tegangannya nih 42 milivolt dari sumber 2,5. Tapi masuknya kan nggak sampai 2,5 ya, karena pembagi tegangan. 30 lebih. Ini bentuknya. Ininya 2,5, 2 mili ya. 2 mili. Sengaja sebatin 2 mili. Yang merah ya, merah input, merah input. Ya. Yang merah input. Harusnya di sini. Bercacat dia. Yang biru output. Nah, outputnya. Outputnya skalanya 50. Ini 2 mili. Ini aja lebih besar. Ini satu kotaknya 2 mili. Ya. Tidak sampai 2 mili kan ya. 2 mili ya, yang merah. Kotak. Tidak sampai 2 mili. 2,5 tadi ya. Tapi VP kan. P. 2,5. Berarti kalau VPP 5. Ya, nggak sampai ya 2 mili. Kalau ini aja 4. Karena dia sudah pembagi tegangan tadi ya. Ini harusnya tegangan outputnya 50 skalanya. 50 ya, 50. Kalau 2 nggak kebaca nih. 2 mili ya. Nah, nggak kebaca. Tapi kalau ini yang kita buat 50 sama-sama nggak kebaca. Ini saya ambil 50 mili ya. Ini saya ambil 50 gitu ya. Garis doang. Nah, tanya supaya tidak skalanya, ini dia input, tegangan inputnya ya, dalam 2 mili, berarti dia ini 2, nggak sampai 2 nih kan. Outputnya ini 50 lebih. Ini 50 aja, ya kan. Satu kotak aja 50. Dari 2 mili. Ya, fasanya terbalik. Kalau 100 saja kan, ini, ini kan sumbernya. 50. Arus Pak, kita gunakan ada di sini ya, arus dia. Jadi dia penguatan arusnya. Jadi dia berapa kali nih? 30 kalian ya. 25 lebih, ini kan kalau 50 kan 25 cuma ya. Ini lebih di atasnya ya. Ini sekitar 30 kali
tegangan output berbanding input, fasanya terbalik. Arusnya ini 100 kali lebih. Ini 254, ini 28. Kalau 100 saja ini 25 mikro. Ini 28, lebih dari 100. Ini lebih dari 50 kali ya. Ya, dari 30 kali. Kalau 50 pas di sini dia. Nah, itulah kecepatannya. Jadi sini bisa. Nah, ini untuk apa namanya? Kalau sinyalnya kita besarkan, dia besar gitu ya. Dia akan cacat nanti. Coba 10 mili dulu. Nah, di sini kita kelihatan. Tapi perhitungannya berapa kalau secara teorinya? Ini langsung. Masih belum cacat nih ya. Ya, masih belum. 10 kan? Sambil 50. Inputnya ya. Input yang besar. Sudah mulai cacat ini. Tidak sinus lagi. Ya. Ada baru 50 dari 2,5. 20 kali ya naiknya. Nah, ini besar. Ini bisa kita hitung juga nanti. Berapa sih yang diperbolehkan? Nanti pada penguat daya akan kita bahas seperti itu. Nah, ini baru satu contoh ya. Dalam perhitungan ini dia. Nah, di sini dia penguatannya lebih. Ya. Kalau tadi dia berapa tadi 120, ini lebih 160-an ya kalau nggak salah penguatannya. Beta apa HIE-nya. Bisa kembalikan. Itu dia. Sama nih 1 mili, 50 lebih ya. Kalau 50 pas 50 yang birunya pas di atas. Nah, itu ya salah satu rangkaian common emitter ya, common emitter. Nanti common yang lain minggu depan kita lanjutkan. Kemudian setelah itu kita masuk ke parameter hibrid, kita ngafal rumus lagi kita. Kalau ini rumusnya harus tahu. Dan ini udah fix ya. Yang cari hanya ini aja. Nanti bebannya ke rangkaiannya kaskade juga seperti itu. Ya. Bentar saya ini dulu ininya ya. Screen dulu. Bentar, saya mau simpan di screen. Jadi nggak usah pakai ini ya. Biar saya masukin. Jadi kita tutup kuliah kita hari ini. Kalau